Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang channel ini. Nama saya Ruzakir. Hari ini kita akan membahas mengenai Trello, khususnya pada bagian card. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, kita udah membahas mengenai workspace, board, dan card. Workspace dan board itu sudah saya bahas sebelumnya, mendetail, cukup detail lah di video sebelumnya. Hari ini saya akan membahas mengenai card. Di dalam Trello, card ini merupakan elemen yang sangat penting. Dikarenakan 90% pekerjaan kita itu berada di card, seperti membuat task, membuat janji, membuat penugasan laporan keuangan, penugasan kerja, dan meletakkan deadline serta attachment dan lainnya. Oke, kita buka aja langsung boardnya. Di sini saya udah tampilkan ya board operasional keuangan seperti contoh video sebelumnya. Di sini saya udah bikin di to do list. Mungkin kalian udah lihat ini ada di sini di board ini ada to do list, on work atau sedang dikerjakan, review dan finish. Mungkin kalian bertanya ini kenapa seperti ini, apakah ini udah standarnya atau gimana? Di sini saya membuatnya itu sesuai dengan proses alur pekerjaan ya di kantor gitu. Pekerjaan di perusahaan seperti apa gitu. Kebetulan di operasional keuangan itu biasanya kita bikin list apa yang harus kita kerjakan, terus nanti apa yang sedang dikerjakan, dan serta nanti review di atasan, baru kita masukin ke kolom finish. Jadi Anda bisa saja bikin format yang enggak seperti ini gitu, sesuai dengan alur kerja masing-masing pekerjaan Anda. Oke, kita langsung buat contoh kasus pekerjaan yang di sini sesuai dengan boardnya ya, operasional keuangan. Di sini saya bikin tentang laporan pajak bulanan. Oke, nah langsung terbuat cardnya. Cuma kalau kita lihat ini sangat simple ya, tidak begitu mengakomodasi apa yang membantu pekerjaan kita ya. Jadi di sini kita klik ini. Jadi di sini kita klik gambar pensil ya. Di sini kita open card. Di sini kita bisa bikin deskripsinya ya. Di sini bisa kirim deskripsinya. Kalau di sini saya bikin tolong dibuat segera mungkin. Sebelum deadline laporan keuangan. Sebelum deadline laporan. Belum deadline akhir bulan. Oke, udah ada deskripsinya ya. Sini kita harus menambahkan member untuk mengerjakan pekerjaan itu. Di sini saya add satu lagi akunnya, akun percontohan ya. Nah, terus supaya lebih afdol lagi saya ikut join. Nah, saya sebagai yang nulis itu ikut join. Nah, jadi ada dua membernya, satu yang menulis misalnya saya sebagai atasannya, dan satu lagi anggota kita. Terus di sini kita bisa bikin label. Oke, selanjutnya kita bisa bikin label ya. Maksud label di sini ini hanya penandaan aja gitu. Jadi mungkin di tiap perusahaan itu atau di tiap pekerjaan itu beda label gitu. Misalnya di sini saya mau bikin label yang warna merah itu sebagai label yang harus segera dikerjakan. Jadi label yang hijau itu tolong dilihat gitu, seperti itulah. Jadi di sini saya bikin aja labelnya merah. Oke, selanjutnya ke checklist ya. Di checklist ini kita bisa bikin checklist apa saja atau hal mendetail apa saja yang harus dikerjakan di pekerjaan. Misal di sini saya bikin daftar laporan, daftar pajak, list daftar pajak. Oke. Add. Di sini saya bikin PPh 21, badan, PPh 23, PPh pasal 4 ayat 2. Oke. Jadi di sini ada checklistnya. Kita bisa bikin lagi. Kalau kita mau tambah lagi, misalnya kita kelupaan ya, bisa tambah lagi, tinggal tambah aja di sini. Oke,
Kalau untuk kita nambah checklist lagi, kita bisa bikin checklist baru gitu kan. Contohnya kita bikin daftar status PTKP. Nah, sini kita bisa bikin nama-nama employee-nya ya. Andi. Contoh nih, sebagai contoh ya, Boy, Siti. Nah, nanti sebagai anggota atau yang dikasih pekerjaannya bisa tinggal checklist ini aja apa yang udah dikerjakan ya. Oke, selanjutnya kita ke due date. Sini due date ini kayak deadline ya. Deadline misalnya saya bikin di sini sekarang tanggal 5, deadline-nya saya bikin tanggal 13. Jadi kita bisa bikin reminder due day before. Ini reminder buat saya dan reminder buat orang yang disuruh untuk mengerjakan pekerjaan ini. Dan start date ini saya lebih suka kalau ada start date-nya. Jadi tahu itu dari sejak kapan saya udah nyuruh pekerjaan ini. Jadi kita bisa kontrol gitu. Kita bisa kontrol gimana pekerjaannya. Oke, kita save. Jadi di sini muncul membernya siapa, labelnya apa, start date-nya today, due date-nya tanggal 13. Oke, selanjutnya di attachment. Di attachment ini kita bisa masukin di card kita daftar berkas-berkas atau daftar file ya, semua yang berhubungan sama pekerjaan. Dia bisa dari Google Drive, dari Box, dari OneDrive. Di sini saya akan mencontohkan dari komputer. Dari komputer misalnya saya masukin. Sini. Nah, ini nggak terbatas satu attachment aja, kita bisa masukin beberapa attachment gitu. File yang di sini tuh bisa banyak bisa berupa gambar, dokumen, mungkin dan lainnya gitu. Bisa desain juga gitu. Saya kemarin udah pernah coba masukin file Affinity ya, bisa gitu. Cuma ini ada keterbatasannya karena ini versi gratis, ada keterbatasannya itu hanya 10 mega saja gitu kan per upload. Oke. Itu aja ya yang saya bakal jelasin pada hari ini untuk cardnya. Di attachment, di bawah attachment itu ada power up, ada butler gitu, ada move on copy. Ini saya yang move copy ini bakal saya jelasin habis ini ya. Kalau untuk power up dan butler ini ada power up itu kita hanya bisa aktifkan satu untuk versi gratis, dan butler ini kalau nggak salah itu ada keterbatasannya sekitar 200 kalau untuk gratis itu hanya 50 komen ya. Ini kayak versinya otomatisasi gitu ya. Cuma untuk pekerjaannya nggak begitu banyak, nggak begitu perlu. Ini mungkin untuk pekerjaan yang loadnya banyak banget gitu. Oke, ini saya tutup ya. Oke, tampilannya seperti ini cardnya. Nah, ini kita udah bikin ya di sini. Ini saya sebagai yang nyuruh gitu di emulator Android ya, anggotanya. Ini di sini emulator Android. Ini ada masuk ya sini. Oke. Dah masuk nih. Misalnya ini tampilan di HP ini seperti ini nih. Tampilan di HP kita, misalnya kita pakai Android. By the way, dia ini bisa di iOS, di Android, dan di PC ya. Di PC itu bisa di di webnya. Jadi banyak platform gitu. Nah, kalau kita lihat di sini kan saya sebagai yang disuruh itu untuk mengerjakan sebagai pegawai, kita lihat gitu kan. Oh, ini harus kerjain ini ya gitu. Kita bisa komen di sini, add, bisa albor atau langsung ke atas kita. Siapa? Langsung dikerjakan. Oke. Mindahin
card dari to do list ke yang sedang dikerjakan itu mudah gitu. Kita tinggal tahan kiri, arahin kursor kita ke kanan kiri, terus kita tarik ke sini ke sedang dikerjakan. Jadi otomatis dari to do list ke sedang dikerjakan. Oke, kita lihat juga ya di webnya seperti apa tampilannya. Oke, ternyata udah berubah nih ya, nih dari arah sini kerjakan, bisa kita lihat di sini nih. Oke, di move ya. Oke, sini saya juga kita pindah lagi ke Androidnya. Kita bikin, misalnya saya udah bikin ini, atau saya udah bikin hanya 1 2 gitu kan. Dan ini terus saya minta masukan dari atasan, tinggal kita tolong dilihat untuk PPH 21. Nah, jangan lupa kita sini kan kita edit, kita masukin file gitu. Misalnya contoh kita attach file dari Windows ya, attach file kita misalnya file dokumen atau apa gitu kan, kita masukin filenya. Otomatis nanti kita sebagai atasan, sebagai atasan pas kita lihat di sini, kita lihat anggota saya suruh ini, saya mau lihat ini, kita reply sudah oke, silakan dilanjutkan yang lain, jangan lupa deadline-nya. Oke, nanti di sini saya lihat kan, oh ya udah ada masukan, berarti udah oke. Nah, kita bisa lanjutkan yang lain. Ini saya oke kan, terus saya masukin filenya, nanti attachmentnya di sini. Bisa attachmentnya di sini ya, atau attachmentnya di komen, tergantung. Kalau di komen tuh biasanya yang proyek yang kita sedang kerjakan gitu. Oke, udah oke, misalnya ini saya pindahin minta ke review. Oke, tarik sini, saya komen. Oke, kita buka lagi sini. Ternyata udah pindah ya dari onward ke review. Terus ada komennya, dikerjakan Pak, kita reply di sini, kita tinggal reply bilang misalnya pekerjaannya sudah selesai, atau ada remarks yang lain, misalnya ada yang kurang, bisa komen di sini. Di sini saya anggap saja ini sudah selesai, sudah oke semua. Sudah oke semua, terima kasih. Silakan lanjut pekerjaan lain. Kita set. Nah, ini untuk mau mindahin dari review ke finish, ini bisa saya atau bisa sebagai atasannya atau anggotanya yang mindahin gitu. Kalau ini di sini saya anggap udah selesai kan, saya pindahin. Oke, ke finish. Nanti bisa bikin card lain tuh. Bisa saja kita bisa bikin beberapa pekerjaan sekaligus gitu, kita bisa assign ke beberapa orang juga gitu. Jadi kita bisa monitoring beberapa pekerjaan. Sehingga maksudnya Trello ini untuk memudahkan pengawasan pekerjaan dan timeline pekerjaan gitu. Di versi bayarnya ada gitu, cuma ini di versi free-nya hanya ini aja fitur dikasih
Trello, tapi ini sudah sangat bermanfaat sekali, sangat powerful sekali kalau untuk pekerjaan dengan timeline. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada yang saya salah jelaskan ya. Silakan di komen itu apa yang saya salah jelaskan, atau ada yang mungkin nggak ngerti, silakan di komen juga ke bawah, nanti saya akan follow up seperti apa. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.